Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman bercerita dimanapun berada, hari ini pada hari ke-27 Ramadan berjalan, pada tanggal 29 kita hadir di Masjid Kesultanan Ternate, dan hari ini kita kedatangan atau kita bisa didampingi oleh Ustadz Hidayat adalah Jokalem di Kesultanan Ternate. Hari ini kita akan bercerita dengan beliau mengenai tradisi yang utara atau yang lebih jelasnya di kota Ternate, yang tradisi ini sering dilakukan pada malam 27 Ramadan yang disebut dengan ela-ela. Jadi kita langsung saja kepada Jokalem untuk bisa berbagi tentang kisah ela-ela kepada masyarakat Maluku Utara, dan lebih terkhusus Tamang bercerita kaum muda dimanapun berada. Ya, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, afiat, dan kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini tanpa ada kendala. Kita sudah terlepas dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tahun lalu terkait dengan wabah, ya. Jadi alhamdulillah banyak juga ritual-ritual di Kesultanan yang dapat dilaksanakan. Nah, di antara ritual besar yang ada di Kesultanan Ternate adalah ela-ela. Ela-ela ini berasal dari kata laila. Laila artinya malam. Laila yang dimaksud di sini bukan sembarang malam, tetapi Lailatul Qadar, malam Qadar, terdiri dari 5 ayat. Ya. Jadi awal mula dari ela-ela ini sebenarnya sejak zaman Sultan Zainal Abidin. Jadi ela-ela itu dilaksanakan dari zaman Sultan Zainal Abidin, ya, 1495, ketika beliau menjadikan Islam sebagai agama resmi di Kesultanan. Nama Kolano digantikan sebagai Sultan, dan di dalam sejarah beliau mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ke-27 Ramadan. Nah, sehingga setelah itu sultan-sultan selanjutnya melakukan obor, palita, pancona, ya, poci di Kesultanan, di Masjid Sultan, di kampung-kampung maupun di pekuburan Muslim. Ini semua makna di dalam yang terkandung di dalam pembakaran obor ini adalah bagaimana menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman dulu orang kalau sudah tidur lampunya dimatikan, apinya itu semua dimatikan. Itu ada perintah Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau selama api itu menyala manusia tidak tidur. Nah, dan malam itu Allah memberikan keberkahan, keselamatan, rahmat sampai pada waktu fajar. Nah, sehingga pada tradisi ela-ela, sultan beserta seluruh perangkat kesultanan, rakyat melakukan sholat berjamaah tarawih, isya, tarawih, witir di Masjid Sultan yang dipimpin oleh qadi atau kalem, pimpin, dan kemudian sultan memberikan sedekah kepada fakir miskin di kesultanan, dan seluruh rakyat diundang. Ya, jadi sahabat Batang bercerita manapun berada, ini cukup menarik apa yang dijelaskan Ustadz Hidayat. Dalam ini beliau adalah Jokalem Kesultanan Ternate, bahwa tradisi ela-ela itu memiliki dasar yang kuat. Artinya bukan sekedar bereufori dalam Ramadan atau pada 27 zaman dilaksanakan saja. Itu sahabat juga harus memahami bahwa tradisi adalah peristiwa yang sudah dilaksanakan dari zaman-zaman yang lalu, masih sering dilaksanakan karena memiliki satu dasar pemikiran yang kuat, dan itu ya sering dilaksanakan di tradisi ini yang lebih cenderung utara, terkhusus kota Ternate, bisa memberikan satu ruang yang baik untuk bisa menerima apa yang dilaksanakan turun-temurun dan memiliki dasar yang kuat. Jadi Ustaz, sebelum kita lanjutkan lagi, jadi saya ingin Ustaz bisa lebih mendetailkan apakah tradisi ini memang itu hanya dilaksanakan di kota Ternate atau Maluku Utara, apakah dilaksanakan di luar dari Maluku Utara, seperti yang lain? Karena sampai saat ini informasi yang kita lihat, tidak ada yang dilaksanakan di Ternate. Karena Ternate waktu itu basis dari Jaziratul Mulk,
Maluku Kiaraha basisnya di sini. Awalnya di Ternate, baru menyebar ke mana-mana sampai ke negeri-negeri yang jauh seperti Sulu, Sambuanga, Madagaskar, Mindanao, sampai di Alor, sampai pantai timur Sulawesi. Nah, pada dasarnya kita di Maluku Kiaraha, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Halmahera ada ritual, ada tradisi ela-ela, ada. Nah, cuma mungkin saja tidak sebesar dan semeriah yang dilakukan di Ternate. Nah, tapi saya lihat tadi malam Kesultanan Tidore juga tradisi ela-ela. Ternate Tidore ini memiliki tradisi yang sangat kuat dan sama. Ya, karena memang kita berasal dari satu asal ya, satu rumpun Jaziratul Muluk atau Maluku Kiaraha. Nah, di dalam tradisi ela-ela ini juga saya lupa sampaikan tadi, ini sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam ini, atas berkah Ramadan yang diturunkan ke kita, berkah dan kemuliaan Ramadan yang diturunkan. Nah, sehingga dulu di malam ela-ela, saya ingat waktu saya kecil dulu di rumah Soa, Fala Soa Siko itu membuat satu semacam perlombaan permainan dari batang pisang, pohon pisang ya, pohon pisang ditanam, kemudian di pohon pisang itu digantung buah-buahan, digantung ya ketupat, digantung segala sesuatu yang bisa menyenangkan hati. Nah, begitu masuk malam ela-ela, dibakar ela-ela dengan membaca surah Al-Qadar. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa setiap pembakaran ela-ela itu dengan membaca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. In salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini bacaan yang dibaca oleh seluruh masyarakat Maluku Kiaraha untuk membakar ela-ela, menghidupkan ela-ela. Nah, ini rasa syukur, wujud rasa syukur akan keberkahan Ramadan. Jadi pada malam itu semuanya bersukaria, ya, bersukacita untuk menyambut Lailatul Qadar, melepaskan Ramadan dan juga menyongsong 1 Syawal. Ini tradisi yang sangat luar biasa di Kesultanan dan bisa kita lihat semalam itu kan sangat meriah di setiap kampung. Ya, insya Allah. Yang sudah dilaksanakan ini, yang baru dilaksanakan tadi malam ke Maluku 27, itu bentuk rasa syukur. Dan disimbolkan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, limpahan rahmat, dan di dalam bulan suci Ramadan ini menjamu malam 1000 bulan. Jadi sahabat datang bersama pun ada bahwa anak Maluku Utara, khususnya kota Ternate, khususnya orang Ternate harus mau tahu, karena tradisi ini sudah dilaksanakan turun-temurun dan ini bisa dikatakan budaya. Artinya secara etimologi budaya itu adalah kekuatan akal budi dan daya. Ini kekuatan akal yang sudah dilaksanakan, menjaga dan mewariskannya, sehingga ini terus-menerus dilaksanakan karena ini hal yang baik. Jadi untuk teman-teman Batamang bercerita bahwa tidak lama lagi kita memasuki hari kemenangan atau waktu mana itu bulan Ramadan, dan ela-ela ini akan ada terus-menerus selama generasi muda masih menjaga, mempertahankan. Yang paling penting adalah mengetahui apa itu ela-ela sebenarnya, apa yang dijelaskan oleh Ustaz Selang Abdul Kalim sudah menjelaskan secara detail, artinya kisahnya sudah dijelaskan, kemudian dasarnya kenapa dilaksanakan ela-ela. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, ya, saya kembali lagi ke Abdul Kalim agar mungkin ada nasihat atau sepatah dua kata, terutama untuk Batamang bercerita atau pemuda kota Ternate dan lebih umum masyarakat Maluku Utara, supaya ini bisa menjadi hal yang sama-sama untuk kita bisa menjaga ke depan. Ya, saya persilakan. Baik, tradisi kita yang bernilai positif dan baik. Ya, ini budaya khasana, budaya Nusantara. Ini keindonesiaan kita, kenusantaraan kita, ke-Maluku Kiarahannya kita. Tetapi di dalamnya ada terkandung makna-makna hakikat yang sangat dalam. Nah, jadi kita lanjutkan tradisi ela-ela setiap tahun, meriahkan, karena ini wadah yang baik untuk silaturahim, wadah yang baik untuk bersyukur, wadah yang baik untuk memberikan hiburan, kesenangan kepada masyarakat. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa malam itu juga setelah pembakaran ela-ela, setelah mungkin ada tarian, ada festival, kita hidupkan malam dengan beribadah kepada Allah.
kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita salatul lail, bersyukur kepada Allah. Karena itu sebenarnya inti yang terdalam dari ela-ela itu. Jadi jangan sampai kita lakukan prosesinya, tetapi maknanya tidak ada, sehingga kita tergolong orang-orang yang merugi, yang sia-sia. Ya, saya kira itu pesan saya, dan kesultanan kita adalah kesultanan Islam besar, terbesar dan juga tertua. Tapi kita mengayomi seluruh rakyat, dan bahkan satu lagi hal yang penting, orang-orang Nasrani bakar ela-ela diserahkan ke kesultanan. Jadi tradisi ini terus multi masyarakat. Ya, itu juga ikatan kemanusiaan. Iya, ikatan. Ini yang harus kita pertahankan. Tadi malam juga ada dari Suata Banga. Ya. Jadi itu pesan saya, closing statement saya itu, kita jangan hanya membakar ela-ela dengan euforia, sukacita, tetapi kita lupa maknanya bahwa kita harus beribadah, menghidupkan malam beribadah kepada Allah. Saya kira itu yang menjadi pesan saya untuk kita semua. Terima kasih. Batang membaca itu di Maluku Utara, bahwa ingat bahwa apalagi yang muda di Maluku Utara itu Ternate, jangan kita hanya bereforia dengan simbol kita melaksanakan, tetapi maknanya minimal kita bisa tanam ke dalam hati dan bisa melaksanakan, dan insya Allah ini kelak menjadi tradisi yang selalu mengingatkan kita kepada Sang Khalik, sampai kita tentang rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin waktu yang mengakhiri kita sebenarnya berbicara ela-ela atau berbagi tentang tradisi ela, kita bicarakan masih panjang. Mengingat ini juga mau waktu asar, jadi kita bisa mengakhiri ini, dan kami dari manajemen Batam Cerita mengucapkan syukur dan terima kasih banyak kepada selaku Jokalem sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi atau memberikan edukasi tentang tradisi ela-ela yang dilaksanakan secara kesenian terus menerus di Jazirah Al-Mulk ini, lebih terkhusus di Kota Batu. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz. Insya Allah ada session selanjutnya, bukan hanya bercerita tentang ela-ela, ada banyak hal yang kita bisa mendampingi Ustadz untuk bisa bercerita lewat corong kita di Batam Bercerita. Harapan kita Ustadz juga kalau ada kesempatan bisa pada seluruh masyarakat, lebih terkhusus ke kaula muda ke Batam Bercerita. Ada. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Batam Bercerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.